Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal asdiqa? Nahnu minal firqah khamisah. Sanubayyinu lakum aw sanashrah lakum an madatinal yaum, yakni ukuran penyebaran data. Al-a'dha min firqah al-khamisah, yakni ana Nurjazilatil Fakhriyah, Summa Asfa Biyaudin wa Nailun Najah. Wal'an nastamir ila madatinal yaum. Tashilan lana wa tashilan lakum sanubadil lughah bil lughatil Indonesia. Baik, kita lanjut pada materi pertama. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang ukuran penyebaran data yang pertama ya. Pengertian sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yakni ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Nah, apa saja yang dibahas dalam materi kali ini? Nah, dalam ukuran penyebaran data itu ada jangkauan atau range, simpangan, ragam atau variansi, ukuran penyebaran nilai pada kuartil, dan yang terakhir ada pencilan atau outlier. Next. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jangkauan atau range. Nah, jangkauan itu sering disebut range atau rentang. Jangkauan dari suatu data didefinisikan sebagai selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Nah, di sini kita simbolkan jangkauan itu dengan huruf R ya. Nah, jadi rumus umum dari jangkauan yakni R sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Nah, keterangannya R ini yaitu jangkauan atau range, yang X minimalnya itu nilai data terkecil dan X maksimalnya itu nilai dari data yang terbesar. Next. Lalu berikutnya yakni tentang simpangan atau deviasi. Nah, simpangan di sini yakni ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai meannya atau rata-ratanya. Nah, karena deviasi ini merupakan simpangan dari masing-masing skor terhadap mean atau grupnya atau kelompoknya, maka simpangan ini itu ada dua. Yang pertama itu ada deviasi positif, yakni deviasi yang berada di atas mean karena tandanya plus. Nah, yang kedua itu ada deviasi negatif, yakni deviasi yang berada di bawah mean atau di bawah rata-rata karena ada tanda negatif. Next. Nah, simpangan di sini terbagi menjadi dua, yakni simpangan rata-rata atau tunggal dan simpangan rata-rata tunggal, dan yang kedua ada simpangan rata-rata kelompok. Nah, dan simpangan baku itu juga terbagi menjadi dua, yakni simpangan baku tunggal dan simpangan baku berkelompok. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang simpangan rata-ratanya ya. Simpangan baku nanti akan dijelaskan sama saya. Next, yang simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata atau rata-rata data tunggal ya. Ini rumusnya yakni SR sama dengan 1/n, N elemen, I sama dengan 1, X I mutlak dikurangi X rata-rata. Nah, keterangannya SR ini tuh simpangan rata-rata. Nah, N-nya itu ukuran data atau total dari frekuensi. XI-nya itu data ke I, yakni dari data X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Nah, yang X
ada stripnya di atas itu namanya simbol dari rataan hitung. Itu simbol itu itu notasi sigma yang artinya jumlahan ya. Lalu yang terakhir itu harga mutlak, nilai mutlaknya dari XI min X rata-rata yang hasilnya dia pasti selalu positif. Misalnya contohnya tuh kayak 3 itu mutlak sama dengan 3, dan min 3 mutlak itu juga 3. Jadi apapun yang ada dalam tanda mutlak itu tadi, dia nanti hasilnya pasti akan positif. Next. Nah, ini untuk contoh dari rata-rata data tunggal ya. Bisa dilihat di situ. Nah, contohnya seperti itu. Diketahui ada data 7, 6, 8, 7, 6, 10, dan 5. Nah, kita disuruh untuk menentukan simpangan rata-ratanya. Jadi penyelesaiannya itu yang pertama menentukan rata-ratanya dulu, dicari X rata-ratanya. Itu semua data dijumlahkan, dibagi jumlah dari data tersebut. Jadi kan 7 plus 6 plus 8 plus 7 plus 6 plus 10 plus 5 per jumlah datanya tadi ada 7. Nah, nanti dia jadi hasilnya ada 49 per 7 sama dengan 7. Nah, rata-ratanya sudah ketemu 7. Sekarang kita menghitung untuk simpangan rata-rata tunggalnya. SR sama dengan 1/n sigma n, dan I sama dengan 1, XI mutlak min X rata-rata. Mungkin teman-teman bisa disimak di slide-nya ini ya, karena kalau mungkin untuk menjelaskannya sulit, bisanya nanti dijelaskan pakai praktek. Nah, untuk penjelasan prakteknya, mungkin untuk memperjelas prakteknya ada di link yang sebelumnya. Mungkin teman-teman nanti bisa menyimak pada contoh soalnya yang ada di link sebelumnya untuk memperjelas contoh dari simpangan rata-rata tunggal. Next, yang simpangan rata-rata kelompok. Nah, untuk simpangan rata-rata data per kelompok ini itu sama, cuma mungkin sedikit beda pada rumusnya ya. Rumusnya itu SR sama dengan N sigma I sama dengan 1 FI dikali XI mutlak min X rata-rata per N sigma I sama dengan 1 FI. Nah, untuk keterangannya itu SR sama dengan simpangan rata-rata, N banyak kelas, XI-nya itu nilai tengah kelas ke I, X itu sama dengan rataan hitung, FI-nya itu frekuensi kelas ke I, dan N sigma I sama dengan 1 FI itu total dari semua frekuensi. Next slide. Nah, itu untuk contohnya ya, ada di tabel. Sama kayak yang tadi, mungkin untuk penjelasan contoh dari simpangan rata-rata kelompok ini bisa teman-teman lihat pada link sebelumnya. Di situ sudah ada praktek untuk mengerjakan simpangan rata-rata data berkelompok ini. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang jangkauan atau range dan juga simpangan rata-rata. Simak video berikut. Jangkauan atau range. Jangkauan sering disebut range atau rentang. Jangkauan dari suatu data didefinisikan sebagai selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Di sini kita simbolkan jangkauan dengan huruf R. Rumus dari jangkauan atau range yakni R max dikurangi X minimal. Contoh jangkauan atau range.
Tentukan jangkauan atau range dari data-data di bawah ini. Yakni 6, 7, 3, 4, 8, 3, 7, 6, 10, 15, dan 20. Penyelesaiannya X maksimalnya 20 dan X minimalnya adalah 3. Lalu jawabnya R sama dengan X maksimal dikurangi X minimal, yakni 20 dikurangi 3 sama dengan 17. Jadi jangkauan dari data tersebut adalah 17. Contoh dari jangkauan data berkelompok. Yakni tentukan range dari tabel berikut ini. Itu ada di tabel itu ya. Nah, untuk penyelesaiannya yakni yang pertama mencari nilai tengah kelas terendah untuk menentukan X minimal, yakni 3 tambah 15 dibagi 2 sama dengan 4, dan mencari nilai tengah kelas tertinggi untuk menentukan X maksimal, yakni 18 plus 20 dibagi 2, maaf ya itu salah, jadi sama dengan 19. Lalu jawabnya tetap dari rumusnya tadi, R sama dengan X maksimal dikurangi X minimal, yakni 19 dikurangi 4 sama dengan 15. Simpangan, rata-rata, atau deviasi. Simpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai meannya atau rata-ratanya. Dan rumus untuk menentukan simpangan rata-rata tunggal yakni SR sama dengan 1/n sigma dari X dikurangi X rata-rata. Dan untuk rumus simpangan rata-rata data berkelompok yakni SR sama dengan sigma FI dikalikan harga mutlak dikurangi X rata-rata dibagi sigma FI. Dan untuk contoh simpangan rata-rata data tunggal yakni diketahui data 7, 6, 8, 7, 6, 10, dan 5, tentukan simpangan rata-ratanya. Penyelesaiannya yakni menentukan rata-ratanya terlebih dahulu, yakni X rata-rata ya sama dengan 7 plus 6 plus 8 plus 7 plus 6 plus 10 plus 5 dibagi 7 sama dengan 49/7. Lalu menentukan simpang rata-ratanya yakni SR sama dengan 1/n sigma dari XI dikurangi X rata-rata. 1/n sama dengan 1/7 sama dengan sigma 7 XI dikurangi 7. 1/7 sama dengan harga mutlak dari 7/7, 7 min 7 tambah 6 min 7 tambah 8 min 7 tambah 7 min 7 tambah 6 min 7 tambah 10 min 7 tambah 5 min 7 sama dengan 1/7 dikali 0 plus min 1 plus 1 plus 0 plus min 1 plus 3 plus min 2 sama dengan 1/7 dikali 0 plus 1 plus 1 plus 0 plus 1 plus 3 plus 2 sama dengan 1/7 dikali 8 sama dengan 8/7. Berikutnya yakni simpangan rata-rata berkelompok. Tentukan simpangan rata-rata pada tabel berikut. Nah, di situ sudah dinampakkan tabel ya, bisa dilihat, dan
Yang langkah pertama yakni melengkapi isi tabel seperti yang ada pada contoh di berikut. Setelah menentukan isi tabel, berikutnya ini menentukan rata-rata dengan rumus X rata-rata sama dengan sigma FI dikali harga mutlak per sigma FI sama dengan 6.304 per 40 sama dengan 157,5. Berikutnya yakni menentukan simpangan rata-ratanya dengan rumus SR sama dengan sigma FI dikali harga mutlak dikurangi rata-rata sama dengan sigma FI, yakni sama dengan 260 dibagi 40 sama dengan 5,15. Untuk materi selanjutnya setelah simpangan rata-rata, yaitu saya lanjutkan dengan simpangan baku tunggal. Rumus simpangan baku tunggal yaitu untuk sampel dan untuk populasi sedikit berbeda. Untuk sampel contohnya bisa kita lihat dalam kolom yaitu S atau simpangan sama dengan akar sigma N I sama dengan 1, kemudian XI yaitu S sama dengan N sigma I sama dengan 1 kurung XI min apa itu? X pangkat 2 per N. Keterangannya yaitu data sampel berlaku untuk N kurang dari 30 dan untuk data populasi N tidak lebih dari 30. Untuk contohnya saya bacakan soalnya yaitu dari 40 siswa kelas 9 IPA diperoleh nilai yang mewakili adalah 7, 9, 6, 3, dan 5. Tentukan simpangan baku dari data tersebut. Nah, untuk penyelesaian yang pertama yaitu kita harus menentukan rata-rata. Seperti cara pada umumnya menentukan rata-rata, semua jumlah semua nilai dijumlahkan dan dibagi dengan total nilai. Contoh itu di soal nilainya adalah 7, 9, 6, 3, dan 5. Mereka semua dijumlah kemudian dibagi dengan total nilai yaitu totalnya ada 5 nilai yang menghasilkan yang hasilnya adalah 6 untuk rata-rata. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel. Nah, untuk tabel pertama yaitu diisi dengan nilai atau X. Kemudian untuk kolom selanjutnya, untuk tabel selanjutnya yaitu XI min X. XI min X ini kita dapatkan dari mana? XI min X yaitu kita dapatkan dari nilai X seperti kolom pertama yang dikurangi yang dikurangi dengan rata-rata, yaitu bisa kita ambil contoh ya. Untuk bilangan pertama yaitu dengan nilai 3 dikurangi 6 sama dengan min 3. Begitu. Untuk selanjutnya dengan cara yang sama. Kemudian yang kolom ketiga yaitu X min X pangkat 2. Jadi X untuk nilai dikurangi dengan rata-rata yaitu kemudian dipangkatkan 2. Seperti contoh untuk yang kolom kedua kita dapatkan nilai dari hasil XI min X yaitu dengan nilai min 3, maka kita pangkatkan 2 yaitu menghasilkan nilai 9. Begitupun ke bawahnya selanjutnya. Kemudian untuk cara selanjutnya yaitu menentukan simpangan baku. Menentukan simpangan baku dengan rumus yang sudah tadi saya sebutkan. Kemudian dijumlahkan dengan nilai yang diinginkan seperti pada contoh yang ada di layar. Mungkin
mungkin teman-teman bisa memperhatikan dulu agar bisa memahami lebih lanjut, atau bisa dilihat pada link sebelumnya yang sudah kita buat. Kemudian halaman selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu simpangan baku data berkelompok. Untuk rumus simpangan baku berkelompok memiliki dua macam lagi, yaitu untuk sampel dan populasi. Untuk sampel yaitu dengan rumus S sama dengan N sigma I sama dengan 1 FI dalam kurung FI dikali XI min X pangkat 2 per N min 1, itu untuk sampel. Dan untuk populasi yaitu S sama dengan N akar N sigma I min sama dengan 1 FI kali X I min X pangkat 2 per N. Nah, dengan keterangan data sampel berlaku untuk N kurang dari 30 dan data populasi untuk N tidak lebih dari 30. Ditunjukkan pada tabel di bawah. Halaman selanjutnya. Nah, untuk penyelesaiannya dari tabel yang kita dapatkan sebelumnya, yaitu untuk jumlah nilai dan frekuensi. Kemudian penyelesaiannya yaitu langkah pertama melengkapi isi tabel. Nah, dalam tabel ini bisa kita lihat di kolom pertama ada nilai, kemudian kolom kedua ada FI atau frekuensi, kemudian kolom ketiga ada titik tengah atau XI, kemudian kolom 4 ada FIXI atau frekuensi dikali titik tengah. Kemudian kolom ke-5 ada XI min X. Kemudian kolom ke-6 ada XI min X pangkat 2, dan kolom terakhir yaitu FI kali XI min X pangkat 2. Untuk tabelnya kita sesuaikan dengan tabel seperti pada contoh. Jadi yang diisi terlebih dahulu adalah nilai dan frekuensi. Kemudian kita tentukan nilai titik tengah seperti cara pada umumnya. Kita tentukan nilai titik tengah. Setelah itu untuk mencari kolom keempat yaitu frekuensi dikali titik tengah seperti yang ada pada tabel. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, kemudian untuk cara selanjutnya sebentar. Jadi untuk cara selanjutnya untuk cara selanjutnya yaitu XI min X, yaitu titik tengah. Oh, belum. Untuk kolom ke-1, 2, 3, 4. Jadi untuk kolom ke-5 sampai kolom terakhir kita kosongin dulu. Jadi langkah selanjutnya setelah mengetahui frekuensi dikali X, yaitu kita menentukan rata-rata. Di sini rata-rata ditemukan 16,33. Jadi untuk kolom ke-5 kita tentukan hasilnya yaitu dengan cara XI atau titik tengah dikali rata-rata seperti hasil yang ada di tabel. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kemudian untuk kolom selanjutnya yaitu
XI dikali X itu dipangkatkan 2. Hasilnya sudah ada di tabel, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian selanjutnya kita mengikuti kolom terakhir mengikuti kolom-kolom selanjutnya. Jadi tinggal dikali dengan frekuensi. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan simpangan bakunya. Dengan rumus S sama dengan, di sini tertulis N sama dengan 5. Jadi sigma I sama dengan 1. Maka kita masukkan ke dalam rumus, ditemukan dengan akar 836,7 per 30 sama dengan akar 27,89. Jadi hasilnya yaitu 5,28. Sesuai dengan rumus, jadi simpangan bakunya adalah 5,28. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita melanjutkan dari pembahasan atau cara menghitung simpangan rata-rata. Pagi ini kita akan melanjutkan dengan materi simpangan baku, yaitu yang pertama ada simpangan baku tunggal, dan kemudian kita akan membahas simpangan baku kelompok. Langsung saja, untuk rumus dari simpangan baku tunggal, yaitu saya ambil dari sampel ya, yaitu S sama dengan akar sigma N, I sama dengan 1, ya, kemudian XI min X bar pangkat 2 per N min 1. Dengan contoh soal, yaitu dari 40 siswa kelas 9 IPA diperoleh nilai yang mewakili 7, 9, 6, 3, dan 5. Tentukan simpangan bakunya. Cara pertama yang harus kita kerjakan adalah mencari rata-ratanya. X bar sama dengan kita jumlahkan semua nilai yang mewakili 40 siswa dari kelas 9 IPA, yaitu ada 7 plus 9 plus 6 plus 3 plus 5. Kemudian kita bagi dengan jumlah seluruh nilai, yaitu ada 5 nilai, sama dengan 30 per 5 sama dengan 6. Jadi sudah ketemu untuk rata-rata atau X bar-nya, yaitu 6. Kemudian langkah selanjutnya adalah melengkapi tabel. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya, yaitu kolom pertama ada nilai atau X. Kemudian kolom kedua ada nilai tengah dikurangi rata-rata. Yang kemudian di kolom ketiga ada X min X bar pangkat 2. Kita tulis dulu nilainya dari angka terkecil, yaitu 3, 5, 6, 7, dan 9. Kemudian kita cari nilai tengahnya, yaitu caranya yaitu nilai XI adalah nilai ke angka yang disebutkan atau angka yang tercantum, yaitu 3 min X bar min 6, berarti sama dengan min 3, sama dengan sebelumnya, yaitu 5 min X bar atau min 6 sama dengan min 1. Kita lanjutkan ke bawah. Nah, kemudian kita mencari untuk kolom ketiga, yaitu X min X bar pangkat 2. Dengan cara lain, yaitu X min X bar. Jadi 3 min
min 3 sama dengan 3 plus 3 pangkat 2 yaitu 9. Kita lanjutkan ke bawah seperti sebelumnya, yaitu 9. Nah, kemudian kita jumlahkan pada nilai atau X, yaitu total 30. Kemudian untuk kolom ketiga yaitu 20. Nah, setelah mencari rata-rata kemudian melengkapi tabel, langkah selanjutnya adalah menentukan simpangan bakunya. Kita tulis dulu rumusnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan simpangan baku. Setelah kita tulis rumusnya, selanjutnya adalah, nah, di sini sigma n sama dengan total frekuensi. Jadi n sama dengan 5, I sama dengan 1. Karena di sini n sama dengan 5, jadi 5 min 1. Jadi untuk hasilnya yaitu akar 5 sama dengan 2,24. Jadi simpangan bakunya adalah 2,24. Nah, sudah selesai untuk materi simpangan baku. Bisa dilihat dengan jelas ya teman-teman. Mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kemudian kita lanjutkan untuk simpangan baku berkelompok. Ya. Oke, selanjutnya adalah ragam variasi. Ragam atau variasi merupakan rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan tiap data. Ragam bisa dirumuskan sebagai S kuadrat. Artinya ragam diperoleh dari nilai simpangan baku yang dikuadratkan. Contoh. Dari contoh soalnya berkaitan dengan simpangan baku data berkelompok di atas, diperoleh simpangan bakunya adalah 5,28, sehingga nilai ragamnya atau variasinya adalah ragam merupakan S kuadrat, maka 5,28 dikuadratkan, hasilnya menjadi 27,89. Kemudian koefisiensi keragaman. Koefisiensi keragaman atau KK merupakan rumus koefisiensi keragaman KK dari sekumpulan data adalah X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Sedangkan rumusnya adalah KK sama dengan S per X, di mana S merupakan simpangan baku dan X merupakan nilai rata-rata data. Untuk lebih jelasnya, karena contoh dari soal koefisien keragaman data berkaitan dengan menghitung rataan simpangan baku dan koefisien keragaman, maka contoh soal koefisiensi keragaman
untuk lebih jelasnya bisa diakses pada link yang di-share oleh kelompok 5 pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi atau penjelasan materi tentang ukuran penyebaran data dari kelompok 5. Mungkin jika ada salah atau kritik dan saran, kami akan sangat menerima. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Swadyaudin. Kali ini saya akan mempraktekkan cara menghitung ragam atau variasi dan koefisien variasi atau koefisien keragaman. Baik, di sini ada 2 soal. Yang pertama adalah soal tentang ragam atau variasi, dan yang soal yang kedua tentang koefisien keragaman atau koefisien variasi. Baik, kita kerjakan dulu yang soal pertama tentang ragam. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, kita harus tahu rumus terlebih dahulu. Apa rumus dari ragam? Ragam itu memiliki simbol yakni V. Nah, dan rumusnya itu sama dengan V sama dengan S kuadrat. S kuadrat adalah simpangan baku. Nah, di sini di soal yang pertama, dari 40 orang siswa diambil sampel 9 orang untuk diukur tinggi badannya. Diperoleh data sebagai berikut dan diketahui simpangan bakunya adalah 5,83. Maka berapakah ragam atau variasinya? Nah, di soal yang pertama ini sudah dikasih tahu ya tentang berapa simpangan bakunya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mencari simpangan baku. Berarti tinggal kita masukkan saja. V sama dengan S kuadrat. V sama dengan 5,83 kuadrat. Nah, berapa 5,83 kuadrat? 5,83 kuadrat itu sama dengan 33,99. Nah, kita sudah tahu kan berapa ragam atau variasinya. Nah, kemudian soal yang kedua. Soalnya itu lampu di sebuah gedung A rata-rata dipakai selama 800 jam dengan simpangan baku 300 jam. Sedang lampu di gedung B dapat dipakai rata-rata 1200 jam dengan simpangan baku 400 jam, dan lampu di gedung C rata-rata dipakai selama 2000 jam dengan simpangan baku 1000 jam. Dari gedung-gedung tersebut, lampu di gedung manakah yang baik? Nah, kita hitung ya teman-teman, yang masih baik yang mana. Oke, sebelum itu kita harus tahu rumus dari koefisien keragaman, karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa nomor 2 itu adalah soal tentang koefisien keragaman. Nah, rumusnya itu apa? KK sama dengan S itu simpangan baku, kemudian dibagi X yang atau rata-rata dikali 100%. Nah, ini adalah rumus dari koefisien keragaman. Nah, kan di soal nomor 2 itu tadi sudah diketahui berapa simpangan bakunya, berapa rata-ratanya, baik di gedung A, B maupun C. Berarti kita langsung masukkan saja angka-angka tadi ya.
Yang pertama adalah lampu gedung A. Nah, kita masukkan saja K sama dengan, nah tidak perlu kita tulis karena di atas tadi sudah saya tulis ya, biar mempersingkat durasi. Simpangan bakunya 300, rata-ratanya 800 dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 37,5%. Nah, sudah kita ketahui berapa koefisien dari lampu di gedung A. Kemudian di gedung B, lampu di gedung B. Nah, rumusnya kita masukkan, langsung kita masukkan saja angkanya biar memperpendek durasi. Simpangan bakunya 400 jam, kemudian rata-ratanya 1200 jam dikali 100% sama dengan 33%. Kemudian langsung ke gedung C, lampu di gedung C, langsung kita masukkan angka-angkanya. Simpangan bakunya 1000 jam, kemudian rata-ratanya 2000 jam dikali 100% sama dengan 50%. Nah, kita sudah tahu ya koefisien variasi pemakaian lampu di gedung A, B, dan C. Nah, kita buat kesimpulan terlebih dahulu. Nah, dapat kita simpulkan dari perhitungan koefisien keragaman yang ini tadi. Nah, lampu di gedung B itu kondisinya lebih baik daripada di gedung A dan C. Kenapa? Karena persentasenya itu yang paling kecil, yakni 33%. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.